Sobat Metal, pernah nggak sih kalian dengar kalimat tentang tidur di bulan puasa adalah ibadah? Akan tetapi bagaimana jika kita seharian hanya rebahan aja dan kerjaan malah kita tinggalkan? Apakah itu namanya masih keberkahan? Makanya dalam episode kali ini kita akan membahas tentang puasa produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Metal. Senang sekali rasanya aku, Ika Hanum, bisa menemani kalian lagi di dalam podcast Bersila episode spesial Ramadan dengan tema puasa produktif. Dan yang gak kalah spesialnya lagi adalah saat ini aku sudah ditemani dengan salah satu staf Dewan Guru MAN 1 Jember, yakni dengan Ustadz Ahmad Sayadi. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil burhan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi hal yang patut untuk kita lakukan pertama kali yaitu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga bersolawat kepada nabinya dengan suatu harapan mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mendapat tawaran dari tim Abila untuk sedikit menjelaskan tentang masalah produktif produktif di bulan Ramadan. Karena memang seringkali kita dengar bahwa Ramadan itu justru menjadi waktu dan kesempatan untuk tidak melakukan apa-apa, berleha-leha, bahkan tidur. Betul. Apalagi kemudian kita dengan istilah naumus shaim ibadah. Ya, jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini terkadang justru menjadi bukan menjadi penyemangat, akan tetapi justru menurunkan semangat umat Islam untuk selalu tidur dan tidak produktif lagi. Padahal kalimat naumus shaim ibadah itu, tidurnya orang berpuasa itu ibadah bagi mereka yang memang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan kegiatan yang produktif. Akan tetapi di bulan Ramadan ini sekiranya bisa melakukan hal yang lebih penting, yang lebih bermanfaat, itu jauh lebih baik lagi. Lebih baik itu bukan tidur mana. Ini kan kadang salah persepsi orang dengan itu. Kecuali bagi mereka yang sekiranya dengan tidak tidur maka dia akan bermaksiat, itu lebih baik tidur saja. Ya, lebih baik tidur. Ya, itu sebagai hantaran. Jadi, tapi yang jelas bulan Ramadan itu bukan waktu untuk berleha-leha, untuk bermalas-malasan, tapi justru bagaimana kita itu semakin produktif. Karena memang sebagai informasi pembuka. Sejarah itu memang tidak bisa kita elakkan bahwa di dalam perjuangan, masa-masa perjuangan umat Islam di zaman dahulu, kita tahu bahwa ada peperangan yang paling besar. Peperangan apa itu? Yang paling besar di masa Rasulullah, Perang Badar ya. Perang Badar itu umat Islam sekitar 313, tapi yang dihadapi musuhnya itu ribuan. Tahu tidak bahwa sebenarnya pertempuran itu justru terjadi di bulan Ramadan, pada tahun kedua Hijriah. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau kita justru di bulan Ramadan itu pas bermalas-malasan dan tidak mau bergerak, tidak produktif. Bahkan sebenarnya ini ada korelasinya juga. 17 Agustus 1445 itu kan menjadi proklamasi kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Itu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 9 Ramadan. Berarti hari-hari besar gitu ya. Iya, dan justru Ramadan itu menjadi spirit bagi umat Islam untuk melakukan banyak hal dan melakukan hal-hal yang lebih dibandingkan di luar Ramadan. Cuman terkadang ada mereka yang salah memahami karena dikiranya dalam kondisi lapar atau apa, pas kemudian dia lebih baik tidur saja. Padahal tidak seperti itu. Jadi kita dilatih untuk berlapar-lapar biar kita terbiasa dengan hal itu sebenarnya.
Baik. Itu sebagai pengantar. Baik, mungkin itu pengantarnya. Jadi mungkin kita ada pertanyaan nih Ustadz. Dari biasanya itu kan kebanyakan kita juga masih sekolah nih Ustadz, dan juga aja sobat metal yang udah kerja. Pastinya kita itu punya kewajiban-kewajiban di kehidupan sehari-hari, dan kewajiban itu tuh sudah bisa menjadi rutinitas kita. Tapi mengapa kok pas masuk ke bulan Ramadan, rutinitas kita yang biasanya kita lakukan itu malah bisa menjadi beban dan difikirkan menjadi penghalang dari kita beribadah, Ustaz. Kayak jadi lesu, jadi capek gitu-gitu, Ustaz. Jadi tipsnya dong, Ustaz, gimana kayak semangat motivasinya gitu. Baik, yang harus kita pahami, kita kembalikan kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Ramadan itu sebenarnya suatu cara Allah untuk melatih kita dalam kondisi kita itu lapar, dahaga, ya haus, dan lain sebagainya. Justru pada saat itu kita sebisa mungkin lebih produktif lagi. Makanya hadis Rasulullah itu tidak hanya terkait dengan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, akan tetapi juga man qama Ramadan, siapa yang menunaikan ibadah qiyam di bulan Ramadan. Jadi kita itu justru seharusnya menambah kegiatan kita, amalan-amalan kita ketika sudah berada di bulan Ramadan, bukan malah sebaliknya. Meskipun memang kondisi tubuh itu ada ketidaksiapan ya, karena memang tidak terbiasa. Gitu. Makanya ada beberapa pondok pesantren termasuk di Dalwa ya, Darul Dakwah Berdakwah, itu termasuk pondok pesantren Sidogiri, itu pesantren besar. Itu justru santri itu dilarang untuk berpuasa. Dilarang berpuasa. Iya. Agar? Jadi karena dikhawatirkan dengan berpuasa, ya mereka itu secara mental dan fisik mereka tidak siap. Ya karena kesalahan pemahaman itu tadi. Justru dengan sebab berpuasa malah mereka kemudian ngantuk. Yang seharusnya dia mengikuti jam belajar dengan baik, mereka tidak bisa. Yang seharusnya ngikut sholat jemaah malah telat gara-gara berbuka dan lain sebagainya. Makanya semboyannya di Sidogiri itu tirakatnya itu cukup dengan berjamaah dan mutolaah. Jadi bagi santri itu tidak ada puasa di situ. Tapi kalau mau tirakat silahkan dengan berjamaah dan mutolaah. Jadi itu. Tapi kembali lagi itu bagi mereka yang memang secara fisik ataupun mental memang masih kurang mampu untuk bisa bertahan dan belum terlatih. Tapi bagi mereka yang terlatih, malah Ramadan itu justru harus banyak melakukan hal-hal yang produktif itu lagi. Ya, jadi itu. Dan perlu digarisbawahi ya bahwa produktif di dalam Islam itu berbeda dengan produktif yang pemahaman yang yang tidak berdasarkan gitu ya. Produktif itu sebenarnya kalau dari sisi makna ya pokoknya melahirkan sesuatu kan gitu ya. Betul. Melahirkan sesuatu. Sibuk dan gitu ya. Melakukan sesuatu dan melahirkan sesuatu. Melahirkan lebih kepada melahirkan. Kalau kita merujuk kepada Asmaul Husna itu salah satu sifat Allah itu nama Allah itu kan Al-Khaliq. Allah itu zat yang maha menciptakan. Dan ini biasanya erat korelasinya dengan yang namanya Al-Musawwir. Al-Musawwir itu membentuk. Makanya biasanya produktif itu seringkali dikaitkan dengan inovatif. Jadi produktif, inovatif. Produktif gitu. Itu ya kreatif. Produktif itu ya melahirkan sesuatu yang baru, sedangkan kalau inovatif ya hanya memperbaiki, ya sama dengan kita ada sepeda ontel dulu, kemudian diinovasi menjadi sepeda motor, dikasih mesin dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa produktif di dalam Islam itu harus mempunyai kesesuaian dengan prinsip syariat. Nah, tidak semua yang lahir kemudian itu dikatakan sebagai produktif dalam perspektif syariat ya, dalam perspektif syariat. Karena syariat itu punya penafsiran ganda, jadi antara dunia dan akhirat. Jadi punya standar yang seperti itu. Ada istilahnya profan dan transendental, dan itu harus dicapai semua. Jadi produktif dalam perspektif Islam itu adalah melahirkan sesuatu yang itu tidak hanya bermanfaat
terhadap kehidupan kita di dunia, akan tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan kita di akhirat. Berpahala lah, gitu, ya Ustaz, betul, berpahala, mudahnya berpahala. Gitu. Iya. Tidak bisa dibenarkan juga, misalkan seorang itu hanya pateng dalam hal dunia, akan tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Iya. Makanya digambarkan dalam salah satu surat Al-Baqarah itu, orang-orang di zaman dulu itu justru berdoanya masalah dunia saja. Dan itu ditegur itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum min akhirati min khalaq. Wa ma lahum min akhirati min khalaq. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang-orang terdahulu itu mengerjakan sesuatu ya, yang mengerjakan sesuatu itu orientasinya hanya terhadap masalah duniawi saja, sehingga di akhirnya nggak dapat apa-apa. Maka kemudian pemahaman itu dibetulkan, disempurnakan dengan isyarat doa itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, hasil daripada kerja, hasil kreasi, hasil dari perbuatan atau amal itu yang sekiranya bermanfaat di dunia, akan tetapi juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Gitu. Jadi terus kan ada yang sampai zong gitu kan Ustadz, nggak dibaca, nggak dihitung sebagai pahala. Terus itu tuh bermanfaatnya itu kayak gimana maksudnya Ustadz? Biar nggak zong gitu, yang kita lakukan itu biar tetap menjadi pahala yang mengalir gitu Ustadz. Nah, itu keterkaitannya tentu keterkaitannya dengan niat. Jadi dalam suatu hadis yang sudah cukup masyhur itu, itu sudah banyak sekali yang hafal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu ya sesuai dengan niatnya. Itu digambarkan di zaman dahulu itu ada sahabat yang ikut hijrah, tapi niatnya bukan untuk membela agama, li'ilami kalimatillah, bukan, akan tetapi karena pada saat itu ada perempuan cantik yang kemudian diikuti karena perempuan cantik untuk dinikahi perempuan itu ikut hijrah, maka dia ikut-ikutan, makanya yang didapat di masalah dunia saja. Jadi itu makanya hal yang harus kita perhatikan sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab taklim itu, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah min amalil akhirah. Terkadang banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang terlihat itu adalah pekerjaan dunia, tapi justru dengan sebab baiknya niat, benarnya niat, itu justru kelak itu ada pahalanya, ada manfaatnya itu. Iya, betul. Jadi mungkin orang bekerja ya, berdagang, itu kan seakan-akan pekerjaan dunia. Tapi bagi seorang suami misalkan yang di dalam pekerjaannya dan berdagang atau ke sawah, cangkun dan lain sebagainya, itu didasari niat untuk menunaikan tanggung jawab sebagai suami, memberi belanja kepada istri, kepada anak dan istri, mencarikan nafkah yang halal. Justru itu ada pahalanya. Setiap kali nyangkut itu ada pahalanya. Iya, berarti niat. Justru sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Justru itu terkadang ada pekerjaan yang kelihatannya itu akhirat banget, akhirat banget. Tapi ternyata di akhirat tidak ada pahalanya apa-apa. Contoh ya, sekarang itu lagi musim itu yang namanya majelis-majelis sholawat itu. Siapa yang nggak tahu bahwa yang namanya bersolawat itu ibadah? Betul. Majelis ibadah kan, ibadah. Ini seakan-akan sudah bisa dipastikan bahwa siapa yang ikut majelis ini ya nanti akan mendapatkan pahala di akhirat. Tapi ketika salah niat, ketika datang di sana hanya untuk mendapatkan hanya mencari hiburan, apalagi untuk ketemu dengan ketemuan dengan lain jenis, ya justru bukan pahala yang didapat. Jadi kembalinya itu kembali kepada niat. Ini termasuk di sini mungkin ya, di madrasah itu kan ada jurusan MIPA,
Oh, itu seakan-akan dunia gitu ya. Iya. Padahal bagi mereka yang menuntut ilmu dan diniatkan untuk talabul ilmi, di mana talabul ilmi itu memang faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang mewajibkan itu memang Allah dan Rasulnya, maka jelas pahala. Jelas. Meskipun yang dituntut, yang dicari itu ilmu IPA, ilmu matematika, duniawi kan ilmunya. Tapi ini bisa berpahala ketika diniatkan benar. Iya. Nah, yang belajar ilmu hadis sekalipun, ilmu Al-Quran sekalipun kayak gini, kalau niatnya tidak benar, makanya tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahalanya itu. Bahkan justru ada salah satu ungkapan dari Rasulullah itu, bahwa seseorang yang mencari ilmu yang tujuannya adalah litabahu bihil ulama, untuk nyaingi ulama itu. Jadi untuk nyaingi ulama, juga litumaru bihis sufaha, untuk bisa berdebat dengan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Itu justru apa jawaban Rasulullah? Faman fa'ala dzalika fannar. Jadi orang yang mencari ilmu saja, yang seakan-akan jelas sudah ibadah, apalagi yang dipelajari Al-Quran, fikih, ya ilmu hadis dan sebagainya. Tapi ketika niatnya salah, nah, salah satu kesalahan niat itu adalah litabahu bihil ulama, untuk nyaingi ulama, bisa menyaingi ulama, atau untuk agar supaya pintar berdebat dengan orang-orang bodoh, maka kata Rasulullah fannar. Bukan pahala yang didapat, bukan pahala dan surga, akan tetapi dosa dan neraka. Makanya disitulah pentingnya niat. Niat ya di sana. Baik, apa ya Zat? Kalau membahas tentang pahala deh. Nah, saya punya nih yang saya tanya-tanyakan dari kemarin. Gini, kita kan dari puasa ini kan kita jadi lemes gitu kan Zat. Apalagi di dalam melakukan aktivitas-aktivitas di luar Ramadan yang biasanya kita oke-oke aja, lah kok pas Ramadan kita malah jadi males-malesan. Nah, ternyata di sana itu tidak dirasa sampai kepada ibadah kita malah Ustaz. Jadi kita berpuasa lemas, malah jadinya males-malesan ibadah. Nah itu gimana Ustaz? Kan kita juga lemes gara-gara ibadah nih Ustaz. Apakah nanti itu akan menurunkan kualitas pahala dari kita sendiri nih Ustaz? Memang idealnya amal kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai kemudian mengalahkan pada amal-amalan kebaikan yang sebetulnya sudah kita istiqomah. Artinya seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita sekarang itu sudah ada sholat tarawih misalkan ba'da isya, kemudian gara-gara itu bikin kita kecapean, sehingga kebiasaan kita yang mungkin biasa kita bangun malam melaksanakan sholat tahajud, kemudian itu tidak dilakukan lagi. Jadi jangan sampai itu mengalahkan. Seharusnya itu memang idealnya antara kebaikan yang kita lakukan ini justru menambah semangat kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Apalagi memang ada suatu makalah atau apa, tanda kebaikan, tanda ibadah atau kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kebaikan itu justru menjadi penyemangat dan inspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Oh gitu. Iya. Jadi makanya ada seorang sufi yang katanya niatnya itu mau sholat malam hanya 2 rakaat. Tapi setelah melaksanakan sholat 2 rakaat itu justru ya karena terinspirasi itu tadi, terinspirasi malah nambah lagi. Sampai semalam bisa sampai 100 rakaat. Aduh. Iya, bukan capek yang dirasakan. Nah, itu bagian dari tanda bahwa ibadah seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian karena melakukan kebaikan ini, kebaikan yang awalnya memang sudah biasa dilakukan, kemudian tidak dilakukan lagi, tidak seperti itu. tidak sesemangat biasanya. Iya. Berarti yang didahulukan itu yang biasanya kita istiqomahkan gitu Ustaz? Iya, jangan sampai itu ditinggalkan, jangan sampai. Jadi Ramadan itu harus kita jadikan sebagai momen untuk menambah amal, bukan malah mengurangi amal. Bukan malah mengurangi amal. Dan memang harus kita kembalikan itu tadi, amalan-amalan yang kita lakukan itu memang harus produktif dalam versi syariah. Produktif dalam versi syariah itu
sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tabi'in itu Rabi bin Husain, bahwasanya amal yang benar itu adalah makana kholison wa shawaban. Makana kholison wa shawaban. Niatnya itu benar, ikhlas. Wa shawaban, tapi juga baik. Benar. Benar ya. Ya, jadi niatnya ada niat yang benar dan juga itu juga dibenarkan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada anjuran untuk ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu saling tolong menolong, itu harus memenuhi dua prinsip. Al-birru wat taqwa. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa kok Al-Quran ini masih membedakan antara kebaikan dan takwa, baik dan takwa? Karena tidak selamanya yang baik itu benar. Nah, ini yang harus dipahami. Mungkin contohnya Ustaz, contohnya gini, misalkan ya, anak-anak ketika ada pekerjaan rumah atau ada tugas, tugas itu kan tidak bisa kadang menyelesaikan, teledor. Iya. Nah, kemudian ada temannya yang membantu, memberikan contekan, ini plek aja, benar itu. Itu kategorinya albirru wat taqwa atau biru saja, baik saja. Apa itu baik dan benar? Biru saja. Ya, hanya baik saja. Iya. Hanya baik saja. Tapi itu tidak benar. Baik di kitanya aja gitu ya Ustaz. Ya, tapi yang namanya ta'awun, yang namanya membantu orang ya baik. Tapi itu tidak benar. Betul. Nah, prinsip Islam itu harus diakomodir semua antara baik dan benar. Memang membantunya baik, membantu teman baik. Tapi dengan sebab bantuan kita, maka teman kita ini menjadi malas belajar. Yang awalnya tidak tahu, ya tetap tidak tahu. Karena dia tidak ada. Kalau memang kalau bahasanya sini kholison wa sawaba atau albirru wat taqwa, kalau mau mengakomodir keduanya, tentu yang benar itu dengan cara kita bantu mereka. Mana yang kamu tidak tahu, dibantu, diajari sehingga dia itu menyelesaikan tugas dan dia sendiri tahu. Kayak penjelasannya aja gitu. Iya, dijelaskan, ini caranya seperti ini, diajari, bukan kemudian diberikan contekan. Kalau langsung, iya, itu membantu tapi justru mencelakakan, membuat anak itu temannya bukannya pintar tapi malah bodoh dan malas-malasan. Tentu ini kontraproduktif dengan prinsip Islam. Oke. Mungkin Ustadz ingin menyampaikan apa? Anak muda zaman sekarang mungkin banyak yang nyeleweng lah ya Ustadz, merasa beribadah sampai malam tapi akhirnya malah begadang, yang akhirnya itu malah jadi kebiasaan yang buruk. Nah, itu juga memang problemnya. Terkadang anak-anak itu manajemen waktunya itu kurang. Ya, padahal masa muda itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai masa muda ini berlalu sia-sia. Ya, caranya bagaimana? Ya harus benar-benar bisa memanage waktu itu dengan baik. Dan sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang inspirator, ya, inspirasi dalam Islam terkait dengan itu sangat banyak sekali. Misalkan ayat yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Jadi proses penciptaan langit dan bumi, ada siang dan malam, itu sebenarnya juga punya keterkaitan dengan masalah manajemen waktu. Cuman itu bisa dipahami bagi siapa? Inna fi dzalika laayatin liulil albab, bagi mereka yang pintar, yang mau berpikir aja. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan siang, malam. Ya, ada langit, bumi, ada laki dan perempuan. Ini sebenarnya mengajarkan tentang prinsip keseimbangan. Islam itu memang menganjurkan bagaimana kita itu beribadah. Jadi ibadah itu biasanya lebih kepada kategori ibadah mahdhah. Tapi tidak bisa dibenarkan juga, misalkan ada seorang yang hanya patang ibadah di masjid, wiritan, i'tikaf terus, kemudian meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawi. Makanya kalau kita ingat salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Jum'ah itu, fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, jangan tetap di masjid saja. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keluar, cari fadilah Allah, maksudnya kerja gitu. Jadi harus 50-50 ya Ustaz, kita jangan harus seimbang antara duniawi sama ukhrawi.
Toh pada akhirnya pekerjaan duniawi ketika niatnya benar, pada akhirnya juga akan melahirkan pahala di akhirat. Jadi nggak usah terlalu, wah ini masalah duniawi kan kadang ada orang kok pekerjaan dunia saja, ekstrim banget ya Ustaz, ekstrim banget itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan ada salah satu hikayat, katanya dulu itu Rasulullah ketika mengajar kayak gini, ada sahabat yang ikut belajar, ikut taklim lah. Tapi ada sahabat yang justru keluar lewat. Ya, tidak ikut taklim. Maka ada sahabat ini yang menegur, kamu ini kok dunia saja. Maka justru sahabat yang menegur ini ditegur oleh Rasulullah. Loh, bisa saja mereka yang keluar itu sedang menunaikan kewajiban yang lain, termasuk juga mengamalkan ilmu yang dipelajari di sini. Betul. Karena apa ya? Jangan kemudian dikira bahwa Allah itu hanya mewajibkan ibadah mahdoh saja. Kemudian istri nggak usah dikasih belanja, anak nggak usah dikasih sangu, sekolah untuk pendidikan itu tidak seperti itu juga. Jadi Islam itu sangat adil di dalam memberikan tugas dan memberikan pemahaman tentang masalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Soalnya banyak nih Ustadz kayak orang-orang tuh kayak kaku sekali menganggap Islam tuh kayak jadinya ya udah ibadah aja, dunia buat apa gitu. Tapi memang terkadang orang itu salah paham. Ada mungkin di zaman dulu itu ada orang itu yang lebih ke akhirat saja. Tidak ada ada orang yang memang kayak gitu. Maunya tinggal di masjid beribadah saja. Ada model-model yang kita juga temui, model-model orang yang kayak gitu. Makanya kalau kita ingat salah satu ayat itu, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi silakan cari bekal akhirnya, silakan cari sebanyak-banyaknya. Cuman ada peringatan di sini dari Allah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai melupakan masalah dunia. Gitu. Jadi ada seperti itu. Jadi belajar ilmu agama itu baik. Apa yang bilang nggak baik? Tapi kalau kemudian lupa untuk belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu duniawi, itu malah salah juga. Apalagi kalau kita ingat salah satu hadis Rasulullah itu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu dunia, ilmu agama, itu memang yang ideal itu dua-duanya dicari semua. Mungkin itu nggak Ustadz, atau mungkin ada sedikit motivasi deh dari Ustadz untuk di akhir gimana motivasi? Mungkin ini terkait dengan masalah Ramadan. Ramadan itu merupakan bulan yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Dan kita harus banyak bersyukur bisa sampai di bulan Ramadan. Cuman perlu kita ketahui bahwa Ramadan itu bisa menjadi jalan mulus kita menuju surga, tapi bisa menjadi jalan mulus kita menuju neraka juga. Ini ada salah satu ungkapan dari seorang imam Ka'ab dari kitab Lataiful Ma'arif, man shoma Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillah dakhalal jannata bighairi mas'alatin wala hisabin. Ketika masuk Ramadan, kemudian ada orang yang mengatakan gini pada dirinya, berjanji, kalau sudah selesai Ramadan, maka saya berhenti, tidak akan bermaksiat lagi. Maka itu akan mengantarkan dia dakhalal jannah bighairi mas'alatin wala hisabin. Akan masuk surga dengan tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan, bahkan tanpa hisab. Tapi sebaliknya ini, wa man shoma Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasyamuhu alaihim mardudun. Cuman ketika ada orang masuk bulan Ramadan dan mungkin pada bulan Ramadan dia insaf, tapi dia punya niat untuk mengulangi lagi, bermaksiat lagi kepada Allah, kepada Tuhannya setelah selesai Ramadan, maka ketahuilah justru pahala puasanya atau bahkan puasanya di sini mardudun, akan ditolak oleh Allah. Maka di bulan Ramadan ini harus benar-benar kita jadikan sebagai bekal dan kesempatan kita untuk meraih ridha Allah sekaligus juga surganya.
Jangan kemudian sebaliknya malah kita mendapatkan murka dari Allah dan kelak mendapatkan siksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita sukses semua dan kesuksesan kita yang kita capai adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Baik, alhamdulillah. Nggak kerasa obrolan kita hari ini bersama dengan Ustadz Sayadi ini sangat membuka mata kita bersama, teman-teman. Jadi kita tahu kalau produktif di dalam pandangan syariat itu ternyata berbeda, sangat berbeda ya. Berbeda. Karena produktif sendiri itu bukan sesibuk apa kita, tetapi seberpahala apa sih sesuatu yang kita tidak hanya dimensi itu. Duniawi saja, ya melahirkan sesuatu, tapi tidak hanya berdimensi duniawi saja, harus punya dimensi ukhrawi yang kita hasilkan. Betul, harus dunia dan akhirat, dunia teman-teman. Dan akhirat, betul. Nah, kalau teman-teman masih Sobat Metal ini masih di tim yang rebahan, mending kita harus mulai deh bisa istiqomah untuk menjadi orang yang produktif mulai Ramadan ini dan di Ramadan selanjutnya. Begitu. Mungkin sekian podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih kembali kepada Ustadz Sayadi telah meluangkan waktunya dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga yang telah disampaikan tadi bisa menjadi amal jariah, yang menjadi pahala yang selalu berlipat. Baik. Mungkin terima kasih juga kepada Sobat Metal yang telah menonton video ini sampai habis juga, dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mungkin teman-teman luruskan niat lagi agar lelah kita bisa menjadi lelah. Saya Ika Hanum pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bersila selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.